Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Bapak Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini memberikan banyak sekali kenikmatan. Semoga kenikmatan ini Allah limpahkan kepada kita ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Oke, sebelum kita mulai daripada kajian kita di pagi hari ini, kita berdoa kepada Allah agar Allah lancarkan, Allah bimbing kita, Allah menuntun kita dalam hal kebaikan. Ala hadiniah, ala kulli salihah, al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, insya Allah pagi hari ini akan dibawakan oleh Ustaz Suratman dan Pak Tanjung. Silakan. Terima kasih Ustaz Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selamat pagi teman-teman semuanya, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Saya akan sapa satu persatunya. Boleh yang putnya masih ini dulu, apa yang masih ada suara-suara mesin print segala macam nih supaya tidak. Saya akan coba sapa satu persatunya deh. Gimana puasa malam ke-11 hari ke-11 ini? Lancar semua ya? Alhamdulillah lancar. Ustaz. Ya, ini storing ini. Apa yang nyebabin storing ini? Pak Indra, apa kabar Pak Indra? Lamu tak besuh kita. Baik Pak, alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Puasa lancar hari ke-11. Lancar Pak, alhamdulillah. Oke. Berikutnya Bu Lia Rahmawati. Apa kabar Bu Lia? Bu Lila. Halo Bu Lila. Oh. Ini pakai komputer ya, pakai PC ya. Oke, nggak apa-apa, silahkan. Hai Bu Sri Rahayu, apa kabar? Alhamdulillah Ustaz, sehat. Alhamdulillah. Ceria sekali tampaknya hari ini, kayaknya sahurnya banyak semalam ini. Banget. Agak kesiangan kan? Ada menu spesial apa yang dimakan semalam? Kayak ceria betul ini. Barusan Ustaz. Sahurnya. Apa sahurnya barusan? Oh, pantesan lagi uzur, pantesan semangat betul sahurnya barusan. Ya Allah ya, salah satu fadilah
wanita yang sedang uzur, sedang berhalangan ini, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Salah satunya adalah dengan tidak puasa. Wih, enak ya jadi perempuan ya. Nggak puasa. Alhamdulillah. Masya Allah. Apalagi kalau tidak puasa, dia tambahkan amalannya dengan cara zikir, hikmat terhadap suaminya sungguh-sungguh, betul-betul. Terus melayani suami dengan baik. Malam hari suami saat membutuhkan dia siap, ya. Kemudian saat sahur, buka puasa dilayani dengan cara yang baik dan bisa menyedekahkan sebagian kecil dari hartanya untuk membantu orang lain berbuka puasa. Satu teguknya sama seperti orang yang sedang berpuasa tersebut pahalanya. Banyak itu jadi wanita itu ya. Iya. Mbak Pita, Mayasari, sedang sama siapa saja? Mbak Septu, sama Pak Septuhar ya? Bayu Ustadz. Oh iya, sampingnya tembus ke belakang ya? Iya. Ada Mbak Ayu juga ya. Mbak Ayu nengok-nengok kemana? Nggak tahu aja nengok ke samping ya. Tuh, kalau nengok kelihatan nengok tuh wajahnya. Ya, ini kompak ini rumah tangga ya. Selamat pagi, Bang Septuhar. Semangat puasanya. Ya, Mbak Arnika Safitri. Sehat Mbak Arnika Safitri? Alhamdulillah, Tat. Puasanya lancar ya? Alhamdulillah. Ini Pak Bandarsah nih yang sedang rekap absensi para dosen nih. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Ustadz. Ustadz sehat. Ya, sehat. Alhamdulillah. Ini kalau Pak Bandarsah sudah rekap ini pokoknya dosen-dosen cair pokoknya kalau direkap sama Amin Pak ya Allah. Bandarsah. Pak Doni, apa kabar Pak Doni? Mana suaranya Pak Doni? Sehat Pak Doni? Sehat. Alhamdulillah. Kita bakal tempur lagi nanti Pak Doni tanggal hari Rabu. Tanggal berapa Tat? 27 ya? 28 ya? Tanggal 28 rencana kita mau mengadakan nanti insya Allah hataman Quran lagi. Terus bantuan dari Dharma Jaya, Lazis Dharma Jaya DT. Kemudian kita akan hataman Quran. Sekaligus kita akan buka puasa bareng rencananya nanti tanggal 28 di live kan juga itu. Banyak pahalanya nanti ini. Pak Doni sama teman-teman kayaknya. Mudah-mudahan dimudahkan ya Pak Doni. Amin. Amin amin. Mbak Moneta dari mana itu? Nanti Pak Amir kebutin. Habis sholat Ustadz. Insya Allah. Kalau jam segini udah sholat duha, insya Allah jodohnya tahun ini bisa dapat. Amin. Amin. Oh ya. Pak Amir, apa kabar Pak Amir? Assalamualaikum. Sehat Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sedang sama siapa di belakang itu? Dengan ibu-ibu cleanser sama driver Pak Budi. Wih, Pak Budi, salam buat Wati ya Pak Budi. Ya, waalaikumsalam. Siapa aja tuh cleansernya? Tolong tolong dikasih tahu sama teman-teman cleansernya. Insya Allah tanggal 28 ya. Tadinya kan saya kasih tahu hari Selasa tuh, jadi tanggal 28 hari Rabu. Ada pembagian untuk cleanser. Ya, cleanser, OB, satpam, driver, termasuk Pak Budi itu. Ya. Oh iya, untuk dapat pembagian rezeki dari Pak Dharma Jaya. Ya, tolong kasih tahu teman-temannya ya. Tanggal 28 Mbak ada asyar, sekaligus kita buka puasa bareng, sekaligus hataman Quran nantinya. Tanggal 27 Pak Ustadz. Tanggal 28 Pak, hari Rabu. Siap Pak Ustadz. Ya, info nanti menyusul ya, lewat atasannya nanti ya. Sampaikan nanti Pak Ustadz. Ini apa kabar Bu Rini Suryani? Mana wajahnya Bu Rini? Bu Rini. Assalamualaikum. Kabar sehat? Ada 2 PC yang pakai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat ya?
Oke. Alhamdulillah sehat, Pak Nah, Ustaz. Alhamdulillah ya. Bu Neni Purwati apa kabar? Saya sapa dulu nih. Karena banyak yang lama tidak tersapa satu persatu ini. Apa kabar? Alhamdulillah kabarnya sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Semangat selalu ya Bu. Yang ini tugas Ibu ini amanahnya besar ini. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi berkah. Ya. Amin. Kak Dika Tondo, apa kabar Kak Dika Tondo? Sehat Ustadz. Kabar On duty lagi persiapan. Oh iya. Sambil. Persiapan apa ini? Ini pelantikan bisnis digital Ustadz. Hima. Hima ya. Iya Ustadz. Baik, siap, insya Allah. Mbak Rika, apa kabar Mbak Rika? Febri Sasmita. Sehat Pak Ustaz. Ya Allah, kita doakan Mbak Rika. Mudah-mudahan tahun ini ya Allah. Jodoh yang solih ya Allah. Jodoh yang kaya hatinya, kaya kebaikannya, kaya akhlaknya. Ramadan membawa berkah, Ramadan. Udah Insya Allah, dapat, ya. tapi dia masih tetap nyari lagi seragam. Iya. Selamat pagi Ibu Dekan, Ibu Dr. Faurani Santi Singagirda. Masya Allah. Apa kabar Bu Dokter, Bu Dekan? Bisa dengar suara saya ini? Nah, ini tampaknya wajahnya saja ini. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Bu Dekan? Alhamdulillah Pak Ustaz. Alhamdulillah Pak Ustaz. Suaranya kecil ya? Masya Allah. Wajahnya gambar foto aja ini. Lagi acara tanah. Oh, lagi di mobil Bu Dekan. Ya, mau Udah. ada perlu. Siap. Hati-hati di perjalanan. Sambil berjalan simak kita ya Bu ya. Insya Allah ya. Oh, Mbak Rona Vita apa kabar? Mbak Uyung, Mbak Mary, DAK, apa kabar ini? Bu Maya juga baru connect ini. Apa kabarnya ini? Teman-teman di BAK. Bisa pas-pas ini karena Ustadz live kan, nanti Ustadz masukkan di YouTube ini. Tampilkan wajahnya karena Ustadz bakal tampilkan di YouTube. Insya Allah. Alhamdulillah doa dari teman-teman. Pak Indra juga sudah bergabung tadi ya di YouTube. YouTube Ustadz sudah tembus subscribe yang ke 1.200-an lebih. Masya Allah sudah 1.000 tembus ya. Ini wajah-wajahnya banyak juga nih wajah-wajah Bapak Ibu sekalian ini. Jadi tampilkan wajah-wajah terbaiknya ini, ganteng cantiknya ini dalam ketaatan kepada Allah. Oke teman-teman, hari ini kita sudah masuk hari ke-11. Dalam sebuah kisah sampaikan bahwasanya pahala puasa di hari 11 bagi kita yang berpuasa di bulan Ramadan ini disampaikan seandainya nanti kita meninggal dunia, maka fadilahnya meninggal dunia kita mudah-mudahan seperti bayi yang baru lahir kembali. Itu fadilahnya ya. Kalau kemarin fadilahnya itu seperti menyelamatkan Nabi Ibrahim dari bakaran Raja Namrud. Ya. Tapi kalau hari ini, hari ke-11, fadilah tarawih di malam ke-11 adalah kalau dia meninggal dunia, maka dia akan diwafatkan seperti bayi yang baru lahir. Artinya apa? Suci kembali. Nah, hari ini kaitan kita adalah dengan bersinergi. Sinergi dan kaitannya dengan takwa, kaitannya juga dengan brilliant. Apa itu? Membaca Al-Quran. Karena ini yang masuk nyari semuanya muslim semuanya, saya ingin sampaikan apa sih fadilah membaca Al-Quran di bulan Ramadan kita ini, sehingga kita ini semangat dalam menjalani puasa sambil membaca Quran. Boleh disimak, saya tidak tampilkan dalam bentuk slide, tapi saya tampilkan dalam bentuk cakap seperti ini aja, mudah-mudahan nanti bisa dipahami, dan nanti masuk dalam link absensinya, insya Allah dalam bentuk sudah ada rangkuman dari apa yang saya sampaikan. Apa sih fadilah kita baca Quran di bulan Ramadan ini?
Teman-teman, tolong perhatikan betul-betul sungguh-sungguh. Kita baca Quran di luar Ramadan aja mendamaikan hati kita. Kita baca Quran di luar Ramadan aja pahalanya besar. Nah, ternyata salah satu fadilah daripada membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini disampaikan oleh Rasulullah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Nah, di sini riwayatnya Bukhari ya, kebayang nggak teman-teman ya? Banyaknya daripada fadilah kita membaca Quran ini dilipat gandakan. Ditambah di bulan Ramadan dilipat gandakan. Yang pahala sunnah seperti mendapatkan pahala wajib, yang pahala wajib dilipat gandakan, diobral. Nah ya, yang kedua, siapa yang baca Quran di bulan Ramadan ini diangkat derajatnya oleh Allah. Coba kira-kira ada nggak yang bulan ini ngerasa terpuruk atau ngerasa bulan ini ngerasa sedih? Selesaikanlah dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah surat cinta dari Tuhan kita, dari Allah kita. Siapa yang pernah ngerasain surat cinta pada zaman dahulu kala? Pak Indra pernah ngerasain nggak punya surat cinta ini zaman dahulu kala? Pernah nggak Pak Indra? Ya, Ustadz dulu dapat surat cinta itu. Pernah Pak Indra ya? Ya Pak. Pernah dapat surat cinta nggak? Atau mengirimkan surat cinta gitu? Putus-putus Pak Ustadz. Pak Indra pernah dapetin surat cinta nggak? Atau mengirimkan surat cinta gitu? Ya, Kalau pernah Pak. dibalas surat cinta bahagia, bener ya? Iya, tuh dengerin tuh bahagia banget. Dulu Ustadz juga pernah merasakan lah zaman dulu, namanya masih anak muda ya. Kalau surat cinta malam siang dibuka yang ketawa itu kayaknya banyak banget tuh bukan surat cintanya kayaknya. Malam dibuka, pagi dibuka, dikasih parfum, disimpannya tempat yang bagus. Kertasnya yang wangi. Kertasnya yang wangi, pengalamannya itu kan. Zaman dulu kan kertasnya wangi, ada gambar-gambarnya. Rasanya itu kalau dapat surat cinta itu dari yang jauh itu ditunggu-tunggu tiap hari datang ke sekolahan itu kan, ke bagian pengumuman siapa tahu ada surat yang datang gitu ya. Saking apa? Saking senangnya dapat surat cinta. Sama manusia yang normal dia beragama Islam harusnya bisa menganggap Al-Quran itu sebagai surat cinta dari Allah. Kenapa? Karena dalamnya itu semuanya tentang kata-kata hikmah, kata-kata kebaikan, ada semuanya di dalam. Maka muslim yang sejati harus menganggap Al-Quran seperti surat cinta. Dibuka malam hari, dibuka siang hari, dibaca selesai sholat, kapan waktunya senang. Kalau perlu dikasih parfum, ditaruh tempat yang terbaik, itulah baru merasakan sebagai muslim yang sejati. Yang ketiga teman-teman, siapa yang membaca Al-Quran, maka dia akan menjadi tenang dalam hidupnya. Boleh dibuka Al-Isra ayat 82. Saya boleh mintakan tolong bukakan ini. Siapa ya? Biar terjalin ini. Bu Oci, selamat pagi ini. Bergabung juga Bu Oci. Boleh bukakan Al-Qur'annya, siap-siap ini. Yang sudah agak siap boleh. Mbak Pita bolehlah. Bacakan Ustadz ini surat Al-Isra ayat 82. Yuk, silakan. Al-Isra ayat 82. Silakan dibacakan. Nanti siapa gantian baca lagi. Saya kasih ayat yang lain lagi, biar fokus sebentar saja. Boleh dibaca, Mbak Pita. Yang lain boleh. Yang sudah siap siapa nih? Ayat 82. Yang lupa moodnya dibaca, dipencet dulu. Oke, silakan Mbak Pita. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yazidu zalimina illa khasar.
illa khosaro. Ya, ya, Wala namanya masih belajar ya. zalimina illa khasara. Bagus. Bacain artinya silahkan. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Shadaqallah. Dengerin ya. Azim. Jadi dalam Al-Quran itu tadi maha benar Allah dengan segala. Sudah dapat berapa tuh Pak tadi tuh dari bacaannya? Alifnya berapa? Nunnya berapa? Sudah banyak pahalanya. Kita bagi-bagi pahala ya. Bu Erna Nurmaya juga sudah bergabung. Terima kasih ya. Di Al-Quran surat Al-Isra ayat 82 tadi sampaikan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Di dalam Al-Quran itu ada asyifa, ada obat, ya, penentram, penawar. Buat siapa? Orang-orang yang mukmin. Tapi bukan buat orang-orang yang zalim, ya, ini hanya jadi apa? Jadi rugi saja dia. Maka Al-Quran ini kalau dibaca oleh orang yang benar-benar sungguh taat kepada Allah, dia bisa menjadi obat, bisa menjadi rahmat, bisa jadi penawar untuk orang tersebut. Maka kalau ada yang sedang galau-galau, coba buka itu Al-Quran, ya. Buka Al-Quran, tenang hidupnya. Yang sedang galau-galau, coba tengok. Yang sedang pikirannya galau, ada aja masalah. Buntu nggak selesai-selesai. Coba cek surat cinta dari Allah pernah dibuka atau tidak. Kalau surat cinta dari Allah nggak pernah dibuka, wajarlah. Wong kita beli yang namanya mobil motor aja ada buku panduannya, ya nggak? Kalau masalah dengan motor mobil kita, maka kita buka buku panduan kita. Kita buka buku panduan kita, Masya Allah, ketemu, oh ternyata harus ganti busi, oh harus ganti itu olinya, pantesan berbet-berbet, karburatornya kosong, kotor misalnya. Ketahuan masalahnya. Nah, ketika kita manusia punya masalah, buku panduan kita ini adalah Al-Quran, surat cinta dari Allah. Maka siapa yang punya masalah, coba deh buka Al-Qur'annya, insya Allah tenang. Kenapa? Kalau surat cinta kita baca 10-20 kali aja sudah melenger, mana yang baru lagi ya. Tapi kalau Al-Quran enggak, kita baca 1000 kali pun masih tetap itu terkesan dalam hati kita. Kenapa? Karena ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran adalah kata-kata langsung dari pencipta kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selalu indah di telinga dan hati kita. Masya Allah ya. Nah itu ya, jadi yang punya masalah-masalah galau-galau bolehlah baca Al-Qur'annya, apalagi di bulan Ramadan ini penuh dengan berkah. Dan nanti tanggal 28 kita mau khataman Quran insya Allah ya. Berikutnya, fadilah baca Quran di bulan Ramadan ini, dia akan mendapatkan pertolongan Allah nanti di hari kiamat ya. Jadi kalau orang yang rajin baca Quran, tartil, ini nanti dapat pertolongan syafaat di hari kiamat. Saat kita kepanasan, ya, di yaumul hisab nanti, di yaumul mahsyar kita kepanasan, Al-Quran lah menjadi penolong kita, menjadi penyelamat. Insya Allah kita dimudahkan untuk mendapatkan naungan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kelima, ini kita akan dapatkan fadilah terbebas dari aduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka perbanyak Al-Quran, insya Allah akan mengantarkan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Berikutnya yang keenam, saya kasih 7 saja karena waktunya sudah mau habis. Siapa yang baca Quran, di rumahnya ini dibacakan Al-Quran, maka rumahnya akan dihadiri oleh para malaikat. Rumah yang dibacakan Al-Quran, ini malaikat ikut turun. Ada turun rasa sakinah, rasa tentram. Maka coba tengok, kalau rumah isinya berantem terus, cekcok terus, ribut terus, nggak pernah akur terus, coba dicek, dibacakan Al-Quran atau tidak. Karena Rasul mengumpamakan rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, ini seperti kuburan. Seperti kuburan, namanya kuburan. Seperti rumah yang kosong. Kayak mana coba rumah kosong? Banyak demitnya, banyak hantunya, bawaannya panas, ngegeringsang terus, nggak pernah rasanya akur. Dan yang terakhir, siapa yang baca Al-Quran nanti akan ditempatkan di tempat yang terbaik. Dikatakan, kalau dalam kitab Fathul Bari yang pernah membaca ya, orang yang mahir baca Quran, pinter baca Al-Quran, ya,
nanti akan bersama para malaikat pencatat yang patuh kepada Allah dan selalu berbuat kebaikan. Artinya apa? Hafalannya, tajwidnya sama-sama mempunyai kualitas yang bagus, tidak mengulang-ulang, ya, sehingga dia terus membenahi pelajaran pembacaan Al-Qur'annya. Dan orang-orang yang seperti ini jadikan orang yang mahir, maka nanti akan dikumpulkan beserta golongan para malaikat. Masya Allah. Minta doa ini sama-sama, mudah-mudahan kita semuanya diberikan anak keturunan yang bisa ada salah satunya yang hafal Quran. Siapa yang punya anak hafal Quran, maka dia wajib menolong orang tuanya dan keluarganya 10 orang yang sudah wajib masuk neraka. Ya Allah. Maka anak-anaknya dipondokin, disuruh ngaji ke TPA yang benar, mudah-mudahan jadi amal kebaikan. Selamat pagi buat Pak Dedi Putra. Apa kabar Pak Dedi Putra? Baik Pak Ustadz. Masya Allah. Gimana bacaan Qurannya? Dibaca-baca Al-Qurannya? Insya Allah setelah sholat subuh selalu baca Quran. Masya Allah. Ya. Terima kasih Pak Dedi. Terus baca Qurannya biar damai. Insya Allah ya. Bu Dona, apa kabar Bu Dona? Ini baru bergabung nih Bu Dona. Susanti Saleh, selamat pagi juga. Pak Riko El Sehat Hadu. Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sehat Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor hadir. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Bagaimana? Rektor, kita hari ini bahas tentang fadilah baca Quran nih. Wah, Ya. banyak pesertanya. Alhamdulillah, Ustaz. Banyak, tiap hari banyak. Ada Ini saya 2.700 live-kan orang. di Facebook. Masya Allah. Allah. Saya live-kan di Facebook, nanti saya izin saya masukkan ke YouTube, insya Allah. Monggo Pak Rektor, 3 menit lagi waktunya. Berikan semangat ini biar teman-teman mau membaca Al-Quran. Tadi saya sudah kasih 7 fadilah membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kan tanggal 28 ini kita mau hataman Quran lagi. Monggo Pak Rektor. Ya, mungkin mengupas sedikit saja, menambahkan, dan mungkin juga sudah disampaikan oleh Ustadz tadi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini turunkan Nabi sebagai utusannya, dan Nabi Muhammad SAW itu diberikan mukjizat yang akan terus kekal sampai akhir zaman adalah Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan sebagai petunjuk, kan? Hudalinnas ya, Ustadz ya. Siap. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin, ya. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak ada keraguan di dalamnya. Maka bagi kita orang-orang yang yang mengakui, meyakinkan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak disembah dan Nabi Muhammad SAW adalah Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajib hukumnya kita membaca. Tidak hanya membaca, tetapi pun juga memahami. Setelah memahami, mengamalkan. Maka itulah yang akan membuat kita bahagia, baik di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya ini. Tidak ada jaminan membaca kitab-kitab yang lain, buku-buku yang lain, buku ekonomi, buku akuntansi, buku tentang coding, segala macam. Tidak ada jaminan kita bahagia. Karena itu adalah ilmu dunia. Hanya memang perintah Allah juga untuk kita mau belajar, menambah ilmu-ilmu dunia kita, ya. Tapi yang paling penting adalah apa, kita pahamkan dulu diri kita dengan Al-Quran. Apa yang ada di dalamnya, kisah-kisah tentang orang-orang terdahulu, tentang nabi terdahulu, tentang kaum-kaum terdahulu. Sehingga kita pun juga bisa belajar bagaimana dulu kaum-kaum terdahulu itu mereka bisa bahagia hanya dengan apa? Dengan mengucap kalimat la ilaha illallah. La ilallah. Maka pun juga kita akan bahagia, bahkan sejahtera. Dan ini adalah kesempatan di bulan Ramadan ini, segala sesuatu dilipat gandakan. Tujuannya tentunya adalah bagaimana di bulan Ramadan ini kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa juga, ya kan? Betul nggak Ustaz? Dalam surah Al-Baqarah juga ya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina 183. Hai orang-orang beriman, diperintahkan padamu untuk diwajibkan kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan umat-umat yang terdahulu agar kamu bertakwa.
Jadi dengan kita berpuasa ini pun juga apa? Dengan kita sungguh-sungguh berpuasa, maka kita insya Allah akan dijadikan orang-orang yang bertakwa. Karena apa? Karena puasa ini luar biasa. Ini hubungan kita hanya dengan Allah gitu ya. Menunjukkan ketakwaan kita, rasa takut kita sama Allah. Kalau kita nggak takut sama Allah, maka kita kasih nggak bakal puasa. Ataupun kalau kita malu sama orang gitu ya, banyak tempat kita mau istilahnya membatalkan puasa kita, ya kan? Iseng katanya mau kumur-kumur, katanya nelen air, ya gitu. Ya. 3 yang dikumur-kumur, 2 yang dibuang, ya Kak. Ya nggak, kumur-kumurnya pakai teh manis, ya nggak, istilahnya. Banyak cara. Tapi karena kita takwa sama Allah, maka kita pun juga tidak melakukan itu. Maka dikatakan bahwa ibadah puasa ini adalah pun juga untuk Allah. Karena hubungannya betul-betul dengan Allah. Maka yakinlah dengan kita jalankan puasa kita dengan baik, kita baca Al-Quran, kita pun juga sungguh-sungguh menjalankannya, banyak-banyak minta ampunan Allah, maka Allah akan jadikan kita orang-orang yang bertakwa. Dan ini adalah saran, hari ini sarana yang luar biasa tarbiyah. Allah kasih kita 30 hari plus 6 hari ya, pada saat bulan Syawal, untuk kita pun juga puasa Syawal itu. Apa? Mentarbiyah kita, membiasakan kita, agar kebiasaan-kebiasaan bagus selama bulan Ramadan ini bisa kita bawa nanti pada saat bulan-bulan berikutnya. Nah, itulah pun juga wujud kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu mungkin Ustaz. Jazakallah. Iya, siap. Kaitannya satu Pak Rektor yang sempat terucap waktu kita hataman itu, bahwasanya di kampus IPI Dharma Jaya ini salah satu kebijakan daripada Rektor akan menjadikan Al-Quran sebagai buku pokok. Nah, iya. Boleh disampaikan lagi. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan bahwa bagaimana kita jadikan Al-Quran ini sebagai buku pokok bagi mahasiswa kita yang Muslim. Jadi nanti Pak Dedi misalnya ngajar akuntansi, sampaikan bahwa buku pokok kita ini adalah yang pertama adalah Al-Quran. Untuk yang agama Islam baru nanti pun juga pengantar akuntansi dan lain-lain. Dan harus bisa mencari, mengkaitkan antara apa yang ada di dalam Al-Quran dengan ilmu akuntansi, pasti ketemu. Karena apa? Karena Al-Quran itu sumber segala core of the core, ya kan? Ilmu dari segala ilmu. Wujudnya datang dari sana. Jadi saya sudah sampaikan juga sama Pak Ajis bahwasanya ini nanti saya berharap bahwa betul-betul ini, bahwa yang namanya kitab suci ini menjadi bagian daripada buku pembelajaran kita. Yang agama lain silakan. Dia termasuk bisa agama yang lain ya Pak Rektor ya. Iya, sebagai yang agama Kristen jadikan Injil, yang lain bisa jadikan Taurat, Zabur dan lain-lain ya. Kitab-kitab suci mereka silakan. Weda, oke. Gitu. Mungkin itu Ustaz, saya juga izin. Saya mau ada rapat lagi di Beza ini insyaallah. Terima kasih Pak Rektor, pas waktunya sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Rektor semangat. Ya, Pak Rektor sudah bergabung. Allah Akbar buat kita semuanya ya. Semangat nih. Jadi Pak Rektor sudah meminta kita semuanya yang Muslim Al-Quran jadikan sebagai buku pokoknya. Ya, yang non Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, ya kan? Silahkan pakai kitab masing-masingnya sebagai buku pokok dalam pengajarannya. Seperti itu bagi yang beragama non-Muslim. Seperti itu. Setelahnya baru buku-buku pelajaran yang menjadi pokok juga ya. Tapi semua mata kuliah sebenarnya semuanya ada unsurnya di dalam Al-Quran, kitab suci kita yang mulia. Oke, terima kasih teman-teman atas kebersamaannya. Jam 9 sudah berlalu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Izin saya share lewat YouTube saya. Mudah-mudahan nanti bisa jadi keberkahan buat kita semuanya. Insya Allah. Mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu lagi semuanya. Selamat berpuasa. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.